Start News, jendela informasi Anda. Mahasiswa di Mandailing Natal desak DPRD tolak RUU Omnibus Law. Pasangan suka, safari politik sembari santuni anak yatim dan jompo. Kunjungi sentra ekonomi Desa Aik Banir. Atika, penguatan ekonomi salah satu tujuan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Kembali kami hadirkan informasi mengenai Bumi Gordang Sambilan. Langsung saja kita ke berita pertama, datang dari Gedung Wakil Rakyat Mandailing Natal. Mahasiswa di Kabupaten Mandailing Natal menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Mandailing Natal pada Jumat 9 Oktober 2020. Mereka menyuarakan penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja usulan pemerintah yang baru saja disahkan DPR. Meskipun di bawah guyuran hujan deras, tak menyurutkan niat mahasiswa menyampaikan aspirasi penolakan undang-undang yang dianggap syarat masalah tersebut. Pendemo berjalan dari titik kuning Dalan Lidang dan tiba di depan kantor DPRD Madinah sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam tuntutannya, mahasiswa yang tergabung dalam Demastain Madinah dan organisasi Cipayung Plus Madinah ini mendesak DPRD Kabupaten Mandailing Natal untuk menolak rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dan penolakan itu disampaikan kepada DPR RI. Mulanya masa yang mengarah ke DPRD tersebut diadang oleh tim gabungan dari kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja. Namun tim pengaman tak kuasa menghadapi desakan mahasiswa yang memaksa masuk gedung dewan. Setelah sempat saling desak, mahasiswa pun akhirnya diizinkan untuk masuk gedung DPRD Kabupaten Mandailing Natal. Setelah mahasiswa masuk gedung, mereka diterima oleh beberapa anggota DPRD, yakni Harminsah Batubara, Dodi Maratua, Juwita Asmara dari fraksi Partai Demokrat, Ahmad Budiman Morotan dan Awaludin dari fraksi PKS, dan Suhandi dari fraksi Gerindra. Dalam tuntutannya, mahasiswa menyampaikan 6 permintaan, yaitu menolak pengesahan rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, menolak sentralisasi kekuasaan melalui rancangan undang-undang Cipta Kerja, menolak penghapusan hak pekerja berupa jaminan pekerjaan, jaminan pendapatan, dan jaminan sosial. Selanjutnya, menolak penyederhanaan izin investasi yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Cipta Kerja yang menciderai semangat reformasi. Yang ketiga, menolak penghapusan hak pekerja meliputi jaminan pekerja, jaminan pendapat, jaminan sosial sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kemudian mendesak pemerintah membuka ruang partisipasi untuk masyarakat dalam setiap penyusunan dan perubahan kebijakan. Terakhir, mahasiswa mengecam tindakan represif aparat terhadap mahasiswa dan masyarakat. Namun di sini kami harapkan Bapak sepakat dengan kami. Sepakat kawan-kawan. Yang kedua, kami harapkan surat mohon pembatalan kepada Presiden dan DPR RI dari DPR Mandailing Natal dilayangkan hari ini. Jangan kita menunggu-nunggu lagi. Sepakat kawan-kawan. Jika tidak dilayangkan hari ini, kami menurut saya pribadi ini, kami bisa saja menganggap seperti yang di itu, menyampaikan kursi tidak percaya kepada DPRD Kabupaten Mandailing Natal. Yang kedua, yang ketiga, kami tidak mau STNK. Sabar tunggu nanti kita pikirkan. Itu tidak perlu untuk kami. Ini sudah desakan rakyat Indonesia, seluruh mahasiswa. Ini sudah suara hati, suara jiwa, panggilan jiwa kami. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Tuntutan itu diterima oleh fraksi PKS dan Demokrat.
Anggota DPRD yang hadir dari dua fraksi itu menyampaikan Demokrat dan PKS dengan tegas menolak undang-undang tersebut. Meski kewenangan rancangan undang-undang Cipta Kerja ada di pusat, tapi DPRD Madinah akan melayangkan surat penolakan rancangan undang-undang tersebut. Kita tunggu apapun ceritanya dalam kesepakatan kita dengan anggota DPR itu wajib mengirimkan berkas ke Presiden dan ke DPR RI. Itu semua dari DEMA dan Cipayung kita akan tunggu aksi dari itu. Dari fraksi, hanya 2 fraksi yang hadir di DPR ini. Yang hadir dari fraksi itu ada 3 fraksi. Ya. Yang vokal hanya yang menyatakan menolak dari pusat. Ada Demokrat dan juga PKS. Untuk fraksi lain itu nampaknya tidak. Menurutnya Dalam hal ini mungkin DPR RI dalam keadaan tidur. ya, Sementara memang yang komit pada hari ini PKS sama Demokrat. Dalam hal ini tanda tanya masih Gerindra. Itu nanti kita tunggu. Jika memang nanti follow up dari DPR Madinah tidak ditanggapi, apakah kembali mahasiswa turun? Wajib turun. Kalau dia tanggapan tidak ada outputnya, kita akan turun kembali. Itu nanti tinggal menunggu follow up dari DPR ya. Ika Rodia Putri melaporkan untuk Start News. Berita selanjutnya mengenai Pilkada Mandailing Natal setelah pariwara berikut ini. Pengguna kendaraan bermotor untuk terciptanya tertib parkir. Layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal. Selain bisa membayar rekening listrik di kantor pos, Indomaret, Alfamidi, ATM, M-Banking, atau di PPOB lainnya, Ayo, sudah saatnya jadi pelanggan yang bijak. Bayarlah listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dengan dukungan dan kepercayaan Anda, kami terus memberikan pelayanan yang terbaik. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero, Unit Layanan Pelanggan Panyabungan. Terima kasih masih bersama kami di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Kita ke berita Pilkada yang pertama. Info Pilkada. Informasi pemilihan kepala daerah Mandailing Natal 2020. Memilih pemimpin nomor bisu. Sejak gong kampanye ditabuh pada 26 September lalu, ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Mandailing Natal mulai giat melakukan safari politik. Tak terkecuali pasangan Haji Muhammad Jakfar Suhairi dan Atika Asmi Nasution atau yang dikenal dengan Suka. Salah satu yang menjadi perhatian dari pasangan Suka ketika melakukan kunjungan atau safari politik adalah menyantuni anak yatim. Hampir di setiap desa yang dikunjungi, baik Suhairi maupun Atika selalu menyempatkan diri untuk bercengkrama dan berbagi dengan anak yatim. Yang terbaru adalah saat kunjungan ke kawasan Panjaiwan Selatan, tepatnya di desa Roburan Lombang. Usai pertemuan dengan kaum ibu, Atika terlihat begitu semringah dan sesekali bercanda dengan anak yatim di desa tersebut. Atika menyampaikan, setiap orang punya tanggung jawab yang sama kepada anak-anak yang telah kehilangan orang tuanya terlebih dahulu. Maka dari itu, sudah seharusnya setiap orang hadir dan memberikan perhatian kepada anak yatim sedaya mampu. Sementara itu, Jakfar Suhairi saat berkunjung ke desa Hutapuli dan Hutaraja, Kecamatan Siabu, tidak hanya melakukan safari politik dan silaturahmi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga Kecamatan Siabu. Ia juga menyempatkan diri untuk berbagi dengan kaum jompo. Jakfar yang ditemani sang istri, Hajah Elima Harani Lubis, menyampaikan ucapan terima kasih kepada kaum jompo yang telah menerima dan mendoakan mereka. Haji Muhammad Jakfar Suhairi Nasution yang berpasangan dengan Atika Azmi Utami Nasution pada Pilkada Madinah 2020 ini diusung Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, dan Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura. Pasangan Suka ditetapkan sebagai pasangan calon urut nomor 1. Tim redaksi Start News melaporkan.
ke berita terakhir masih mengenai Pilkada Mandailing Natal. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal terus melakukan pendekatan untuk memenangkan hati rakyat. Masa kampanye memang telah dimulai sejak 26 September 2020 lalu. Atika Azmi Utami Nasution yang merupakan calon wakil bupati berpasangan dengan Haji Muhammad Jakpar Suhairi melakukan kunjungan ke sentra ekonomi Desa Aikbanir dan Sipapaga, Panyabungan. Dalam kunjungan ini, Atika melihat pengolahan gula aren dan kolang kaling. Gula aren dan kolang kaling merupakan hasil bumi dan usaha yang digandrungi banyak warga di 2 desa tersebut. Di sela-sela kunjungan itu, Atika yang merupakan master ekonomi lulusan salah satu universitas di Australia ini memberikan beberapa masukan dan edukasi kepada warga setempat untuk meningkatkan hasil penjualan dan memperluas pemasaran gula aren dan kolang kaling. Atika menjelaskan, kedua produk warga ini merupakan salah satu pembangkit roda ekonomi masyarakat. Maka dari itu ke depan penjualan dan pemasarannya harus lebih luas. Bahkan kalau bisa harus menembus pasar nasional. Perempuan kelahiran Kota Nopan ini mengungkapkan peningkatan ekonomi masyarakat merupakan salah satu visi dari pasangan Suka. Tim redaksi Start News melaporkan. Demikian Start News hari ini, saya Ika Rodiah Putri mewakili tim redaksi Start News mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Start News, jendela informasi Anda.